Wadidaw, One Piece chapter 1078 sudah hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1078 diberi judul Batas Waktu Melarikan Diri. Chapter kali ini dimulai dengan Stussy. Dia menggunakan denden musi yang pribadinya untuk berbicara langsung dengan Sentomaru. Stussy memberitahukan Sentomaru bahwa Admiral Kizaru akan datang ke Pulau Egghead. Rencananya adalah membawa kekuatan angkatan laut yang datang sebagai cadangan karena pemerintah dunia mengambil tindakan pencegahan ekstrim. Karena yang pertama, isi penelitian Dr. Pegafang sudah melampaui penemuan Pulau Ohara. Yang kedua, Pulau Egghead memiliki kekuatan pertahanan yang tidak seperti Pulau Ohara. Jadi itu sebabnya pemerintah dunia sedang menggerakkan kekuatan mereka jauh melampaui panggilan Buster Call normal. Kita bisa melihatnya, orang-orang mulai mengevakuasi di seluruh Pulau Egghead. Dan ini mengingatkan kita semua dengan chapter 524. Sangat sesuai atau paralel dengan chapter 1078, di mana saat itu sebelum perang besar Marineford, prajurit terkuat yang telah menyandang nama di seluruh dunia telah berdatangan satu demi satu, berlanjut dan berpindah ke tempat lain di Pulau Egghead. Di tempat grup Franky sebagian lumpuh karena sebagian tubuhnya telah menjadi batu, tetapi dia masih bisa berbicara. Pythagoras memohon kepada Esnek atau Serapim ular bawah Hankook agar menuruti perintahnya. Esnek tidak membalasnya, lalu dia menginjak-injak Pythagoras dan menyebabkan ledakan besar. Kembali berpindah dan berlanjut di tempat grup Nico Robin. Nico Robin melakukan analisis, sementara semua orang sibuk bertarung dengan Serapim. Mungkin saja sesuatu bisa terjadi kepada Stella atau Dr. Pegafang yang asli. Atlas mengatakan ada satu laboratorium yang telah ditinggalkan, yang disegel sejak lama. Lalu kemudian Nico Robin bertanya apakah Atlas dapat memandunya untuk ke tempat tersebut. Lalu cerita berlanjut dan berpindah lagi di tempat Sanji, di mana saat chapter sebelumnya Sanji tiba-tiba muncul dari bangunan yang satu ke bangunan di mana Nami meminta bantuan. Dan saat ini Nami sedang memegang Pegafang Edison di lengannya. Soul King Brook dalam bentuk hantu atau arwahnya mengatakan dia akan pergi mencari Dr. Pegafang. Dan pertarungan antara Sanji melawan Essa atau Serapim Hyujinbe kembali berlanjut. Sanji berdiri di hadapan Essa atau Serapim Hyujinbe dan membiarkan Essa untuk memukulnya, tetapi Sanji tidak mengalami luka dari pukulan Essa. Sanji berkata, "Apakah Anda tahu ini yang disebut dengan kekuatan cinta?" Widih, padahal dia sedang masuk dalam mode Germa Double Six terkuat. Kembali berlanjut lagi dan berpindah ke tempat kelompok Monkey D. Luffy atau kapten tercinta kita. Serapim tidak membiarkan nyala api mereka keluar begitu Luffy dan yang lainnya masih belum bisa mengalahkannya. Tiba-tiba S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk menghilang dari pertarungan. Rob Lucy mengatakan dia pasti telah mengubah targetnya menjadi yang lebih lemah. Nampaknya Serapim punya ketakutan juga, Leo, atau dia telah mengukur kemampuan dari dua lawannya, yang mana itu adalah seorang Yonko dan juga salah satu Chiverfall terkuat. Kemudian cerita kembali berlanjut. Roro Noa Zoro dan Kaku mengikuti S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk. Sementara itu, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan Rob Lucy terus berjuang melawan S-Bear atau Serapim Beruang Kuma. Setelah itu, narator mulai berbicara, sementara kita melihat Jewelry Bunny duduk dan menangis. Narator berkata, ini semua peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden Egghead yang terkenal. Namun penyebab insiden ini dimulai 3 bulan yang lalu. Dan flashback atau kilas baru dimulai 3 bulan yang lalu di Marizoa.
Sebuah pesan dari Pulau Egghead. Pesan misterius. Orang yang memberitahu bahwa Vegapunk sedang meneliti abad kekosongan. Pemerintah dunia mengirim beberapa sandi agen Cyberpol untuk mengetahui kebenaran. Sementara itu agen Cyberpol tidak menemukan bukti, tetapi semuanya lenyap. Berlanjut, kali ini orang misterius itu diminta untuk berbicara secara langsung kepada Gorosei. Setelah percakapan, Gorosei yakin bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Jadi dia, para Gorosei, mengirim Cyberpol untuk menghilangkan Vegapunk atau melenyapkan Vegapunk. Salah satu anggota Gorosei memutuskan untuk pergi ke sana, dan dirinya bersama dengan Admiral Kizaru serta pasukan laut dari semua basis kelautan, kekuatan menuju ke Pulau Egghead. Sekarang sudah pada skala yang sama dengan sebuah perang. Lalu kemudian narator kembali berbicara. Kita dapat melihat Saturn, Kizaru, wakil Laksamana dan beberapa lainnya yang mirip dengan para marinir yang tiba ke Marineford saat sebelum perang terjadi. Dan narator kembali berbicara. Kesimpulan, insiden Egghead pada hari berikutnya akan mengejutkan dunia dengan cara yang tidak ada yang membayangkannya. Kita menemukan siapa pengkhianat di halaman ganda terakhir di chapter kali ini. Sang pengkhianat, Vegapunk York. Dia muncul di depan dari Stella atau Vegapunk yang asli. Dia memiliki ekspresi tersenyum lucu yang sama yang kita lihat di chapter lain, tetapi sedikit lebih menyeramkan. York berbicara dengan Stella. "Hei Stella, aku akan menjadi Tenryubito." Lalu Stella menjawabnya, "Apa? Bukankah kamu sudah melihat mereka ketika kita pergi ke Marizoa? Mengapa kamu ingin menjadi manusia yang tercela seperti itu?" Dan York menjawab, "Itulah yang akan dikatakan Saka, tapi dia sudah mati sekarang." Hahaha. Semua Vegapunk ini adalah pengganggu. Dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk, ucapnya. Dan akhir chapter, tidak ada istirahat minggu depan, atau minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Setelah kita sama-sama melihat chapter 1031 yang baru saja rilis, ada banyak hal yang perlu kita bahas bersama Leo. Salah satunya adalah tentang Sanji dan perubahan yang terjadi pada dirinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, kita semua tahu Sanji adalah seorang pangeran dari kerajaan sains, yaitu Germa Double Six, yang memang karena dianggap suatu kegagalan oleh ayahnya yang mencoba merekayasa genetik dirinya dan saudara-saudaranya, Sanji di masa lalunya saat masih anak-anak tumbuh menjadi anak biasa yang memang berbeda dengan saudara-saudaranya yang merupakan anak super dengan kekuatan monster. Suatu hal yang sangat diharapkan ayahnya. Sanji tumbuh menjadi seorang anak yang tidak kehilangan perasaannya, sementara saudara-saudaranya tumbuh menjadi monster tak berperasaan. Bahkan setelah diungkapkan siapa saudara-saudaranya, ada suatu perbedaan yang unik yang dimiliki Sanji yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Coba lihat alisnya, baik saat dia masih kecil, saat masa sebelum time skip, atau setelah time skip, itu berbeda dengan alis saudara-saudara supernya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, tepatnya di chapter terbaru, chapter 1031. Awalnya mungkin kita bisa katakan itu kesalahan gambar dari Oda Sensei. Namun ini sampai terlihat dengan jelas di 6 panel dalam manga chapter 1031. Di mana alis Sanji
berubah posisi atau tata letak atau penggambarannya. Bila dibandingkan dengan alisnya saat anak-anak, atau sebelum time skip, atau setelah time skip. Dan justru sama dengan pola alis saudara-saudaranya. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Baik, mari kita coba telusuri lebih jauh, Leo. Aku mencoba kembali mengulang, membaca mundur beberapa chapter ke belakang untuk mencari alasan hal tersebut. Dimulai dengan momen di chapter 1023, yaitu saat Sanji pertama kali mengatakan jika dia mulai merasa aneh dengan tubuhnya, yang ia ungkapkan kepada Zoro saat keduanya bertarung melawan King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Nah, di situ alis Sanji masih seperti biasa dan berbeda dengan saudara-saudaranya. Kemudian bergeser ke chapter 1028 atau saat dirinya mengalami kebangkitan kekuatan usai dililit dan diremukkan oleh Queen Sang Wabah dengan jurus lilitan ular kanu, yang mungkin membuat kita geleng-geleng, kok iso Queen seperti gue. Kembali ke pembahasan, saat di Ars Wano Kuni, alis Sanji digambarkan sama seperti biasanya dari awal ya Leo. Namun di chapter 1031 atau chapter yang baru saja rilis, semua berbeda dan berubah. Oda Sensei membuat gambaran alis Sanji kini sangat mirip ya Leo, dengan alis saudara-saudara Vinsmoke atau Germanya. Awalnya aku menyimpulkan, selain karena kaleng Ride Sweet Germa yang menjadi pemicu bangkitnya kekuatan luar biasa Sanji, mulai dari kekerasan tubuh dan juga regenerasinya, ada hal lain yang berbeda dan sebagai tanda, yaitu bentuk penggambaran alisnya. Namun jika kita menilik chapter 1028 saat kekuatan itu terbangkitkan, yaitu saat momen regenerasi atau pemulihan tulang-tulangnya yang remuk, dan juga saat pedang Queen patah ketika menebas Sanji dari belakang, alis Sanji masih belum berubah seperti yang terlihat di chapter 1031. Nah, bagaimana menurutmu Leo? Kalau aku sih beranggapan atau berpendapat jika kekuatan Ride Sweet Germa telah terbangkitkan atau tertanam otomatis dalam tubuh Sanji tanpa harus menggunakan kaleng Ride Sweet-nya. Jadi masalah dia menghancurkan itu tidak masalah lagi. Jika benar seperti itu, Sanji akan menjadi manusia super tanpa harus mengkonsumsi buah iblis dan tanpa menggunakan Ride Sweet sekalipun. Hal tersebut GG parah sih. Dan menurutku, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memang perlu kru seperti itu. Meski harus kutegaskan, sekarang pun Sanji sudah sangat kuat. Bayangkan Leo, bayangkan nih, tanpa Ride Sweet, tanpa buah iblis, tubuhnya bisa menyembuhkan sendiri. Tubuhnya sangat keras dan juga bisa menghilang atau tak terlihat. Dan jika benar-benar Vinsmoke Judge tahu tentang hal terbaru kali ini, maka dia harus merenungi apa yang telah ia lakukan pada Sanji di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan. Nih, sebuah nasihat juga buat kita semua Leo. Terlihat gagal di awal-awal belum tentu akhir dari segalanya. Contohnya, hewan-hewan albino terlihat rentan, namun ketika sudah sehat dan besar, maka dia akan menjadi sangat spesial. Sama seperti halnya dengan Sanji saat ini Leo. Bagaimana menurutmu? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.